Ya Allah, kenapa saya jatuh cinta kepada janda itu? Bantulah aku untuk melupakan. Loh, iki Pak. Tapi nek ya Allah rondo sing mau esuk iku ya. Ini. Oh, ini haram. Karena murni kepada dia. Ya Pak ya, paham ya? Oke. Anak juga boleh Pak, tapi kaitkan dengan Allah. Bapak menyebut ya kok problem terus anakku itu kok gini. Boleh, tapi kaitkan ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan masalah anak saya. Loh, berarti ingat Allah. Lalu Allah itu diyakini maha besar, Allah maha kuasa. Lalu persoalan menjadi enteng. Disinilah kemudian sholat itu adalah obat untuk seluruh masalah kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Jaga kesehatan Pak ya. Jantung, penyakit yang terbanyak sampai sekarang ya jantung ya, paling banyak ya. Untuk mencegah jantung ya makanannya diatur, jalan pagi yang banyak ya, tidak usah lari lah kalau orang sudah usia kayak gini, jalan saja. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi yang dibaca oleh imam kita suaranya bagus, lagunya enak sekali. Tadi adalah surah Al-An'am ya, surah Al-An'am, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Diingatkan di situ, kamu jangan menjadi orang seperti pengikutnya Musa. Dia mengatakan Musa ketika dia mengajak mereka berjuang, apa kata pengikutnya itu? Ya kamu pergi, tidak apa-apa kamu pergi. Inna hahuna qa'idun lah, saya santai-santai di sini. Ya silakan kalau mau berjuang ya berjuang. Inna hahuna qa'idun lah, saya santai-santai saja di sini. Ya. Tuh. Yang kedua, rakaat kedua tadi adalah soal Qabil dan Habil. Ya. Qabil dan Habil. Tega ya, saudara membunuh saudara itu ya. Masya Allah. Jadi pembunuhan itu memang persoalan yang paling klasik ya, paling lama. Membunuh. Lalu di situ dia kesulitan mengubur yang dibunuh, saudaranya yang dibunuh itu. Lalu kemudian Allah menurunkan gagak, burung gagak toh. Jadi kemarin kan saya cerita soal hewan pada pertemuan yang lalu itu. Jadi Quran itu bicara yang sangat banyak ya, soal nyamuk, soal kelebah, soal semut. Nah, tadi ini gagak. Gagak itu disebut untuk apa? Untuk memberitahu kita semuanya bahwa belajarlah dari semua sumber. Dari orang non muslim pun kalau itu tidak bertentangan dengan tauhid ya terima toh. Tidak boleh kita mentang-mentang oh itu dari orang kafir lah. Nah, berapa banyak pengetahuan kita dari orang kafir itu, tapi kan tidak bertentangan agama, apalagi soal saintek, soal ilmu dan pengetahuan. Khudhil hikmah walau min famil kalb, itu ya. Ambillah pelajaran, sekalipun pelajaran itu dari mulut anjing. Nah gitu. Jadi disuruh perintah belajarlah kepada gagak, burung gagak. Jadi kesulitan bagaimana mengubur itu, kemudian Allah menurunkan gagak.
Nah, kakak supaya ngajari, oh gitu toh caranya mengubur. Baik, kalau gitu saya akan mengubur saudara saya, tapi dengan fa'asbaha minan nadimin. Kemudian pembunuh itu yang Qabil itu minan nadimin, kecewa betul. Kenapa saya kok melakukan itu? Tapi sudah lewat 2 kali diulang fa'asbaha minan nadimin. Rakaat pertama tadi sudah diulang, termasuk yang kecewa, kemudian yang kecewa betul. Nah, itu fa'asbaha minan nadimin. Lalu diteruskan di situ ada ayatnya, ketika kasus itu Allah kemudian menetapkan, oleh karena itu jangan ada pembunuhan lagi di bumi. Itu, jangan ada lagi pembunuhan di bumi. Sebab jika kamu membunuh orang, sebenarnya kamu itu membunuh seluruh generasi manusia. Coba Pak, jadi membunuh satu nyawa orang itu berarti membunuh keturunannya toh. Dosanya seperti itu. Ya namanya amarah ya, itu gitu. Banyak yang kasus-kasus pembunuhan sampai hari ini. Baik Bapak Ibu, topik subuh ini adalah bagaimana kita tetap fokus untuk sholat, dalam sholat ketika kita ini jadi makmum dan tidak mengerti yang dibaca. Kita tidak ngerti yang dibaca. Nah, kebanyakan makmum kita adalah yang tidak mengerti. Ayo, saya Pak ya, walaupun saya sudah menggeluti Quran ini mulai madrasah ibtidaiyah sampai mau pensiun ini Pak ya, selalu ada yang saya tidak ngerti yang ada dalam Quran. Selalu ada. Saya minggu-minggu ini saya lagi mencatat tentang apa sih sebenarnya makna wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Itu walaupun ustadz Pak itu tidak semua, tidak mesti paham Pak. Saya paling banter ya sekitar 60% dari kalau imam membaca saya ngerti, itu paling banter 60. Seringkali ya 40 50 gitu. Nah, ya seperti yang saya baca tadi itu kan, kenapa kok saya tahu? Iya, karena kebetulan saya sudah pernah mendalami itu, membahas itu. Kalau ayat-ayat yang masih baru ya saya kadang-kadang tidak paham. Nah, sekarang untuk ngatasi ini gimana ini? Sekarang saya tanya, Bapak jujur ya, Bapak jujur ya. Berapa persen yang dibaca oleh imam tadi yang Bapak ketahui? 0. Loh iya toh Pak? Al-Fatihah. Al-Fatihah tahu tapi tahu tapi ngeleyor. Artinya tahu tapi pikirannya kan kemana gitu toh. Jadi sekarang problemnya adalah bagaimana kita supaya tahu. Yang kedua, kita tahu dan kemudian kita untuk menghayati itu. Karena tidak semua yang tahu itu bisa kita hayati, betul enggak? Fatihah panjenengan semuanya sudah tahu. Tapi benarkah ketika Bapak membaca Fatihah Bapak hatinya juga membaca? Loh, double deh Pak. Sama dengan ihdinas siratal mustaqim, berikan saya petunjuk. Dari tahu menjadi tahu, itu ihdinas siratal mustaqim. Lalu yang kedua, dari tahu lalu menghayati. Jadi dari kognisi kemudian afeksi. Setelah dari menghayati diberi minta petunjuk lagi supaya mau menjalankan. Betul Pak ya? Jadi 4. Setelah dijalankan minta petunjuk apa? Minta petunjuk supaya ikhlas. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu tumpuk-tumpuk seperti itu. Lah kita ini tahap 1 aja belum. Loh, paham Pak ya? Tahap 1 dari tidak tahu menjadi tahu, ini problem. Maka ya setiap kita tuh baca buku itu selalu gini toh, saya kok baru tahu ya, loh gitu. Saya kok baru tahu, berarti yang diketahui manusia itu sedikit sekali ya Pak ya. Yang diketahui manusia, yang kita ketahui itu loh Pak, hanya sedikit. Berapa persen dari agama ini yang kita tahu?
Nah, kalau sudah posisi kayak begini, orang nggak mau belajar itu kan gimana, gitu, Pak ya. Maka kita selalu saya menyemangati bapak-bapak untuk membaca itu di situ, karena nanti kita banyak hal-hal yang sebelum kita tahu itu harus tahu, menjadi tahu. Nah, sekarang saya sedang berbicara gimana solusinya ini, gitu loh Pak. Saya tanya dulu, apakah perintah dalam Al-Quran itu pasti wajib? Belum tentu. Iya. Hah? Ayo, makanya saya tanya, apakah seluruh perintah dalam Al-Quran itu pasti wajib? Tidak. Sing terang. Tidak. Gak apa-apa Pak, salah gak apa-apa. Apa tuh Pak? Jawabannya tidak. Tidak selalu wajib. Tuh. Ya seperti mamanya perintah sholatlah malam. Wajib enggak? Tidak. Tidak lah, kalau diwajibkan jebol Pak. Yang fardu aja sering telat jadi sholat malam. Nah disinilah perlunya itu hadis untuk menentukan ini perintah wajib ataukah ini perintah yang sunnah, itu toh Pak. Nah di sini kita perlu belajar kepada hadis. Hadis pun itu kita perlu bicara kepada yang ahli bagaimana menafsirkan hadis, menjelaskan hadis. Karena kita bukan orang Arab. Ya toh Pak ya. Karena bukan orang Arab maka kita harus tanya kepada yang ahli itu. Andaikan tahu Arab pun, yang tahu konteks hadis itu dalam keadaan apa itu dijelaskan, maka kita harus bertanya kepada yang ahli sejarah. Nah, jadi seluruh ilmu yang kita jelaskan itu adalah ilmu yang sudah diperoleh dari A, B, C, D, E. Sekian banyak orang. Sekarang tolong Bapak buka surah Al-A'raf 204. Al-A'raf 204. Sudah ketemu? Al-A'raf 204. Ibu sudah ada yang ketemu Bu? Ayatnya Bu? Oke. 204. Surat nomor berapa? 7 ya. 204. Sudah ketemu? Ya. Oke ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya wa idza quri'al Qur'an, ketika Quran itu dibaca maka dengarkanlah, wa ansitu dan diamlah, la'allakum turhamun. Jika Quran itu dibaca, dengarkan. Sebetulnya dengarkan cukup toh, tapi di situ ditambahi lagi wa ansitu. Artinya jangan saya membaca lalu Anda membaca, ya toh. Lah kan wa ansitu, dengarkan dan diam. Jangan mendengarkan sambil zikir. Iya toh Pak ya. Jangan mendengarkan ini kemudiannya baca ini. Yang di situ baca A, saya baca sendiri. Begitu loh maksudnya itu. Wa ansi itu juga artinya fokuskan.
dengarkan dan fokus. Bisa nggak? Bisa juga toh mendengarkan sambil membuka HP. Bisa toh? Bisa. Tadi itu mendengarkan sambil ini. Kamu kok main HP ya? Iya, karung rumah lagi. Ini problem, ini ya problem ya gak problem ya, menguntungkan Pak ya. Tengah-tengah tahlil buka WA, ada ndak gitu? Ya. Loh, ini kan fitnah loh Pak. Ini kan masalah Pak. Yang dibaca itu kan kalimat thayyibah, yang dibacakan Quran. Di saat-saat begitu kita pecah kepada TikTok, kepada ini kan, ya Allah Pak. Ini kan problem. Yang itu tidak terjadi pada zaman-zaman dulu. Nah, itu berarti tidak wa'an situ, tidak mendengarkan. Jadi dengarkan dan fokus. Jangan terlalu banyak menggerakkan badan, jangan ini wa'an situ la'alakum turhamun. Jadi saya baca ya. Jika Quran dibaca maka dengarkanlah. Oke. Bapak kalau menyebut seluruh perintah Quran itu wajib, ayo Pak. Betapa sulitnya hidup. Ya Pak. Jika Quran dibaca, dengarkan. Kalau perintah itu wajib, berarti Pak, Bapak kalau lagi belanja, ya Pak ya, lalu di masjid sebelah ada Quran dibaca, Bapak tidak boleh tawar menawar di sini. Aku gak tuku sih, tak rungokno ayat itu. Ya kalau sebentar Pak, wong itu 3 juz, bisa. Kan tidak jadi perdagangan ini. Paham Pak ya? Iya. Kok ketok bingung nih Pak sampai nih Pak. Ini risikonya. Lalu kalau kita pakai mobil, mendengar di situ ada orang pengajian baca surat Yasin, baca surat Kahfi, apa yang Bapak lakukan? Jalan. Apa? Tetap jalan. Loh, enggak, aslinya loh Pak, kalau kita wajib loh. Bapak harus berhenti. Berapa banyak orang parkir di situ? Iya tak Pak? Kalau perintah itu wajib. Nah, oleh karena itu jangan sekali-kali menyebut bahwa ini Quran, perintah Quran harus kita lakukan. Loh, ngomong harus itu harus dilihat-lihat dulu. Tidak semua perintah Quran itu wajib. Ya tak Pak ya? Oke, gitu. Nah, kalau begitu ulama ini kemudian satu mencoba mengartikan perintah, ya ini perintah wajib, tapi di mana tempatnya? Ya tak Pak ya? Supaya tadi itu mobilitas sosial, gerakan orang itu tidak terhambat karena bacaan Quran, maka di situ diartikan ini ketika Quran dibaca dalam posisi sholat. Yes, selesai. Di pasar Wonokromo ada jual apa itu Bapak? Sayur. Tahu ini apa? Ada Quran dibaca karena orangnya ini memang nyetel suara Muslim kan wajib terus Pak itu. Ya toh Pak ya? Itu. Kalau itu tidak dibatasi dalam sholat, ya gak iso apa Pak? Fans itu menang. Kalau takon piro regane iki kan. Gimana kalau diam-diam? Loh, gimana kalau saya jual beli tapi diam? Loh, di sini bunyinya dengarkan dan diamlah kok. Ya alon-alon aja Pak ngene. Ya, terus. Lah kan duitku 100 ribu, mestinya habis 30 kan harus kembali berapa? 70. Lah kan harus apa? Kembalinya berapa? 70 toh. Gawani nage. Soalnya ada Quran. Nah, problem. Nah, gitu loh Pak ya. Nah, ini adalah
penjelasan dari beberapa ulama yang berpijak pada hadis gitu. Berarti di dalam Quran yang dibaca ketika apa? Ya sholat, imam tadi ya apa yang diperintahkan? Wajib mendengarkan. Wajib mendengarkan. Nah, tadi persoalannya wajib mendengarkan tapi gak ngerti. Orang bisa nangis-nangis itu tidak mesti karena isinya loh Pak. Iya tak Pak? Bapak pernah nggak nangis walaupun tidak tahu artinya? Saya tanya, panjenengan dulu pernah nggak nangis tapi nggak ngerti artinya? Langge, apa? Lagu ini Masya Allah. Ini Masya Allah. Ya Allah. Pas, nendang. Arti. Oke ya, itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tenang saja. Ini belum, masih pengantar ini. Oke. Nah, sekarang ada lagi yang mengartikan itu bukan Quran. Itu adalah Quran, itu maknanya adalah khutbah. Berarti artinya apa? Berarti artinya salat Jumat. Jika khutbah dibaca, maka dengarkanlah dan diamlah. Cara itulah yang membuat kamu dirahmati Allah. Loh. Jadi Quran diartikan khutbah. Loh, kok bisa Pak begitu? Iya, karena khutbah itu wajib ada ayat Qurannya. Sama dengan Quran, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Quran di waktu fajar itu adalah disaksikan para malaikat. Itu bukan Quran, diartikan sholat. Sesungguhnya sholat fajar itu seperti sholat kita tadi itu disaksikan oleh malaikat yang shift pagi dan shift malam. Yang malam belum pulang mendengarkan ini dulu, yang datang juga sudah mendengarkan ini. Inilah yang disebut sholat subuh itu sholat yang sangat hebat itu di sini. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Surat Al-Isra itu sesungguhnya Quran. Nah, Quran al-fajri artinya aslinya kan Quran fajar, diartikan dengan sholat fajar itu. Maka di sini sebagian ulama mengatakan ketika khutbah dibaca maka dengarkanlah. Sedangkan Quran tidak wajib mendengarkan, hanya sunnah saja. Nah ini pendapat kok. Yes. Oke. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau hadis yang cocok dengan ini, itu ada hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari, diriwayatkan dari Imam Muslim. Abu Musa al-Asy'ari itu orang yang bacaan Qur'annya terbaik di dunia. Abu Musa itu, Nabi senang sekali kalau mendengarkan beliau. Sampai Nabi berkomentar, qad utita mizmaran min mazamiri Daud. Abu Musa al-Asy'ari, kamu ini termasuk pewaris serulingnya Nabi Daud. Kata Abu Musa, Nabi kan andaikan tahu saya baca Quran tadi, kalau tahu ada Nabi yang mendengarkan, lagunya tak tambahin Nabi itu. Makanya saya sering sholawat kepada Abu Musa ini. Ya Allah, berikan sholawat dan salam kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dan saya minta ya Allah, saya dan anak saya bisa membaca Quran seperti Abu Musa al-Asy'ari. Boleh tak Pak salawat untuk orang, boleh tak? Bapak boleh tidak salawat kepada ayah, ibu? Boleh tak? Mana dalilnya? Mana dalilnya?
Gampang Pak. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam untuk kami. Assalamu alaika ayuhan nabi dulu. Nabi dulu toh. Assalamu alaika ayuhan nabi. Salam untukmu wahai Rasulullah. Lalu assalamu alaina untuk kami. Kami itu berarti ya saya, ya ini, ya itu. Wa ala ibadillahis sholihin. Dan salam kepada seluruh hamba Allah yang baik. Coba Pak, bapak-bapak ini di sini tidur, di sana ada orang sholat Pak, tasyahud. Salam untuk orang-orang yang soleh. Oh, di Masjid Rodatul Jannah. Oh, kita juga gitu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, dan seluruh orang-orang soleh. Oh, bapak kita kan orang soleh, ibu kita kan solihah, iya toh? Tuh. Siapa lagi orang soleh? Kan tadi loh Pak. Salam untuk Rasulullah, salam untuk kami, salam untuk orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang soleh? Siapa saja? Siapa saja Pak? Di dunia ini loh. Sahabat Rasul. Sahabat Rasul. Siapa lagi? Ulama. Ada yang kelewatan Pak, para nabi dulu. Ya toh? Para nabi dulu. Para nabi dulu. Jadi assalamu alaina wa ala ibadis sholihin. Salam untuk kami dan semua orang soleh. Maka kita memberi salam kepada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Yakub. Itu Pak ya. Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Oh. Ini yang sudah pernah saya jelaskan itu, betapa indahnya tasyahud itu di situ Pak. Karena waktu tasyahud kita sedang bersilaturahim dengan seluruh para nabi. Oh, ya tak Pak? Wa ala ibadillahi sholihin. Ya, panjang jadi wa ala ibadah. Sebut satu-satu. Bapak tadi siapa tadi? Para sahabat itu, tidak apa-apa. Kalau saya sih Ashabul Kahfi dulu, karena sahabat itu masanya agak belakang. Ashabul Kahfi itu agak awal. Ashabul Kahfi kan sebelum Nabi Muhammad toh, ya toh. Tapi kalau sahabat seluruh nabi boleh, nabi-nabi yang terdahulu. Jadi saya ya setelah itu kemudian saya Ashabul Kahfi yang namanya diabadikan Quran itu Muksalmina, Tamlikho, Martunis, Nainuis, Sariyulis, Dunawanis, Falyastad Yunis. Itu kata riwayat Ibnu Abbas, itu nama-namanya itu. Kita silaturahim dengan semuanya. Kemudian para sahabat, guru-guru kita semuanya. Baik. Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu ditunjuk untuk diimamkan, untuk dijadikan pemandu, dan harus diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau sudah takbir langsung takbir, jangan lanjutkan baca doa. Itu Pak ya. Tuh. Kalau Bapak baca Fatihah baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya rukuk, maka langsung rukuklah, jangan dituntaskan. Apalagi menuntaskannya agak ya kan cepat Pak. Iya karena mustaqim. Nah, ketika kita rukuk, imam sudah berdiri. Nah, ini masalah. Fa idza kabbara
fakabbiru. Wa idza qara'a fa ansitu. Maka ketika imam membaca Quran, maka diamlah. Problem datang. Ada hadis, tidaklah sholat itu sah jika tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, sekarang problem ini bagaimana ini? Imam baca, ini baca, berarti melawan Quran tadi, ya toh, Pak ya? Qurannya tadi bagaimana bunyinya? Ya toh, ketika Quran dibaca oleh imam, maka diamlah kamu dan diam. Ya toh, Pak ya? Itu. Bapak kan baca Fatihah toh? Pak? Iya. Baca Fatihah toh? Iya. Ojo susah, sabar gitu loh, mari gitu loh Pak ya. Ini problem. Ini hadis bertentangan dengan Quran. Tenang Pak, tenang. Berarti aku salah? Enggak. Ada hadis lain, wala taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu bihi. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Daruqutni. Janganlah kamu membaca sedikit pun dari Quran ketika idza jahartu bihi, kata Rasulullah, ketika aku membacanya keras. Nah, inilah yang menjadi solusi bapak-bapak. Illa bi ummil Quran, kecuali Fatihah. Tenang. Loh, kalau tidak ada gini kan bingung. Jadi sudah Fatihah sudah, jangan kemudian membaca yang lain. Sebab yang diizinkan itu adalah membaca selain Fatihah. Nah, sekarang Pak, yang enak gimana ini? Tuh, saya ini baca apa enggak? Tuh. Sebentar. Disinilah Pak, ulama-ulama besar itu berbeda pendapat, gitu Pak ya. Ada yang mengatakan tetap wajib karena dasarnya adalah hadis tadi itu, jangan membaca kecuali Ummul Quran. Ummul Quran itu ya Fatihah, induknya Quran ya Fatihah. Kalau jantungnya Quran itu Yasin. Qalbul Quran itu Yasin, jantungnya Quran itu Yasin. Jadi ada yang mengatakan wajib, tapi yang sebagainya lain tidak, sudah cukup, harus menengahi. Jadi kalau sebelah bapak membaca Fatihah, sebelah bapak tidak membaca Fatihah, tidak masalah, tidak masalah. Karena ada yang mengartikan ya sudah Qur'annya gitu ya itu. Tidak usah dipertentangkan dengan hadis ini. Bagi yang ini tidak, ini Quran ini bersifat umum, dikecualikan dengan ini taksis. Ya. Nah, bahkan ada yang mengatakan seperti Imam Hanafi itu, walaupun rakaat ketiga, rakaat keempat tidak perlu baca Fatihah. Sebab semuanya itu sudah ditanggung beres oleh imam. Nah, ini cocok nih. Kan gue sih males-males sih, cocok. Di sini menjadi solusi, ya Pak ya. Orang sih wis terawih wis ngene. Rasa-rasa. Kapan rukuke ini? Tidak, ya maka kena ini. Oke, Pak ya. Dari sini paham Bapak? Ya. Paham toh?
Nah, saya kadang-kadang ya lihat-lihat itu. Kalau saya tiba-tiba imamnya membaca ayat yang aduh ini top ini, suka saya ini, ya saya kadang-kadang ya diam. Tapi kalau Kak Spiro ngerti dididik ini baca. Ya ada, jadi tidak usah susah ya, itu ada pendapat-pendapat. Baik, nah sekarang sesuai dengan topik kita. Tolong dibaca Quran surat Toha ayat 14. Quran surat Toha 14. Sudah, Pak ya? Sudah? Ya. Ayo, diterjemahkan Pak. Monggo. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Wa aqimis sholata lidzikri. Jadi sholatlah dan itu khusus untuk mengingat aku. No, aqimis sholata lidzikri itu paling banyak jadi kaligrafi di masjid-masjid itu Pak ya. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat hanya untuk mengingat aku. Nah sekarang Pak persoalannya, dalam sholat hendaklah engkau mengingat aku. Persoalan Pak sekarang, sujud itu dalam posisi sholat apa enggak? Berarti harus mengingat Allah. Nah sekarang, bolehkah waktu sujud itu ingat anaknya? Boleh. Mendoakan boleh. Sik lah Pak, sik. Bunyinya Quran ini, dirikanlah sholat hanya untuk mengingat aku. Bapak ingat anak, boleh? Wes, gak usah. Ini anak boleh wes. Bolehkah ingat rokok? Hah? Angel nih. Wes tak mana? Ingat janda? Ayo Pak. Boleh enggak? Boleh Pak ya. Iki lho Pak ngene, seiling. Iki wis tuwa kon seiling rondo ae. Jadi jawabannya gini Pak, jangan boleh gitu, tapi boleh asalkan dikaitkan dengan Allah. Loh gitu Pak. Tapi ini eling. Ya Allah. Tak boleh Pak. Tapi kalau begini, ya Allah, kenapa saya jatuh cinta kepada janda itu? Bantulah aku untuk melupakan. Loh, iki Pak. Tapi nek, ya Allah, rondo sing mau esuk ya. Ini. Oh, ini haram. Karena murni kepada dia. Ya Pak ya, paham ya? Oke. Anak juga boleh Pak, tapi kaitkan dengan Allah. Bapak menyebut, ya kok problem terus anakku itu kok gini. Boleh, tapi kaitkan, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan masalah anak saya. Loh, berarti ingat Allah. Lalu Allah itu diyakini maha besar, Allah maha kuasa. Lalu persoalan menjadi enteng. Disinilah kemudian sholat itu adalah obat untuk seluruh masalah kehidupan, karena sudah dicentelkan kepada Gusti Allah. Yes, semuanya selesai. Tuh. Rokok tadi gimana? Ya lihat toh. Ya Allah, saya ini sudah sebulan tidak ngerokok. Ya Allah, berikan aku rizki untuk beli rokok. Tidak boleh Pak, karena sesuatu yang tidak baik.
Tapi kalau begini, ya Allah, saya ini sudah dilarang dokter, dilarang istri saya, anak saya juga ini, tapi saya ini kok mokong, apa ya bahasa lain mokong, bandel gitu. Ya Allah, bantulah aku, ya Allah, bantulah aku. Engkau menerbangkan gunung saja bisa. Saya yakin engkau bisa menghentikan minat saya untuk merokok. Gini Pak, berarti sujud ingat rokok? Boleh. Rokok? Boleh. Karena ini sujud untuk mengagungkan Allah, untuk menyelesaikan masalah yang itu tidak disukai Allah. Oke ya, paham. Nah, sudah ya ayat ini. Menurut saya, ini kalau ini menurut saya Pak ya, salah satu solusi untuk ketika kita jadi makmum, kita tidak tahu artinya. Ya kalau di sini Pak, kalau rakaat pertama itu 2 halaman loh Pak. Idealnya itu 1 halaman, itu separuh. Yang dibaca imam kita tadi itu separuh. Nanti separuh berikutnya. Itu saja sudah dalam kategori agak panjang. Nah itu kalau diprogram Pak, 1 malam 1 juz. Ayo Pak, tarawih kita semalam 1 juz, sehingga nanti tanggal 30 khatam 1 juz. Iya sing kene Pak enak arep maca sing ngrungokno iki lho. Ini kan problem. Ya toh. Wis ngono. Kok nasi nih. Gitu Pak. Nyamuk wae. Suara arek-arek bal-balan ngono kene. Problem wae pisan. Nah, solusinya menurut saya adalah doa dalam hati. Ada hadis Rasulullah SAW bahwa Nabi itu kalau bicara tentang surga, Nabi memohon, ya Allah jadikan aku termasuk yang memasuki itu. Kalau bicara neraka, ya Allah jauhkan saya dari yang masuk itu. Itu umpamanya itu surat Al-Ghasyiyah yang terakhir itu loh. Fayu'adzibuhullah gitu. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum thumma alaina hisabahum. Kamu semua besok akan saya periksa satu persatu. Nah, Nabi berdoa, Rabbi hasibni hisaba yasira. Ya Allah, besok ketika engkau periksa catatan amalku itu, berikan saya kemudahan, ampunan sehingga tidak ribet ketika diperiksa satu persatu. Itu doa. Nah problemnya lagi, loh Pak, kalau gitu saya doa apa Pak? Aku gak ngerti artinya Pak. Engkau masukkan aku ke surga, ternyata aku neraka Pak. Gimana? Masukkan aku di dalamnya, itu ayat neraka gimana? Ya sudahlah. Yang penting kita tahu bahwa sholat itu harus fokus kepada Allah. Sekarang fokus pada Allah, salah satunya adalah minta ampun aja, minta ampun pada Allah. Tapi dalam hati ya Pak ya. Jadi ya Allah, dengan berkah Al-Quran yang dibaca ini, ampunilah saya. Itu ya Pak ya. Itu. Nah ini boleh plus untuk mengurangi pikiran sih Pak. Iya, mengurangi itu kan lumayan toh Pak ya, lumayan toh. Jadi kita melakukan sesuatu untuk menghindari sesuatu yang tidak boleh. Ampunilah ya Allah, berkah Al-Quran ini bapak saya, Masya Allah.
Ampunilah dengan berkat Al-Quran yang dibaca imam ini ibu saya, nenek saya yang dulu membiayai sekolah saya. Ampunilah guru-guru saya yang saya belum sempat membalas, yang ngajari Quran di desa dulu tanpa bayaran, tanpa apa. Ampunilah dia, rahmatilah dia, ya Allah. Minta. Jadi difulkan untuk mengingat Allah, kemudian dengan barokah Quran itu kita diberi ampunan, diberi rahmati, diberi selamatkan dari dosa. Baik, saya kira itu. Ayo kita diskusi. Monggo, iya Pak, monggo. Al-Quran itu kan dalam bahasa Arab. Apakah orang-orang Arab itu begitu baca Al-Quran itu bisa langsung paham? Oh, enggak semua Pak, enggak semua. Lalu saya jangankan Qurannya Pak, Quran itu bahasanya Bapak ini bahasa Indonesia paham, tapi Bapak kalau bagaimana memahami puisinya Rendra, puisinya Taufik Ismail, bingung. Ayo Pak, ya tak Pak ya. Nah Quran kan lebih dari itu. Satu, jangan sama Quran Pak, ngomong bahasa Arab yang standar itu saja itu tidak semuanya paham. Karena yang biasa dilakukan adalah bahasa pasaran. Ini mungkin saya salah ya gitu. Tapi saya berkali-kali dengan orang Arab itu saya ajak ngomong fusha itu enggak paham. Tapi kalau ngomong yang corot pasaran paham. Gitu Pak ya. Saya itu sampai diberitahu, Prof, ini loh Prof, ada spanduk di Timur Tengah Prof, pelatihan sholat. Oh, tak enak kono sih, pelatihan sholat. Gitu Pak ya. Jadi tidak semua paham. Ya seperti Bapak. Ya orang-orang di sini kan bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tapi tidak semua paham tentang bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa puisi Pak ya. Itu. Jadi ini problem semuanya. Disinilah kita harus belajar. Nah kalau Bapak ingin tahu artinya, ya sudah ditahapkan. Bapak yang belum tahu itu apa, mungkin Sabbihisma Rabbikal A'la itu diulang-ulang. Ya sudah 3 bulan 4 bulan khusus mengartikan itu dan terjemahnya. Ya telaten lah Pak, sing sabar itu. Tapi kalau nggak ada usaha ya kayak gini aja terus. Ya Pak ya. Kalau kita nggak ada usaha ya kita segini terus. Umur kita tambah kok kualitas kita nggak tambah. Itu Pak ya. Oke, yang lain. Lagi. Oke. Hadis kita juga pakai bahasa Arab. Apakah saat kita membaca hadis itu juga harus diberikan kaitan dalam bahasa Apa Pak? hadis? Kenapa? Dalam bahasa Arab. Iya. Apakah saat kita membaca hadis itu juga mengikuti kaitan dalam membaca Al-Quran? Oh, panjang pendeknya? Iya. Enggak. Tajwid itu hanya berlaku untuk Quran. Tapi yang tidak boleh adalah membaca sampai merubah makna. Hadis dibaca sampai merubah makna. Ya banyak Pak. An-Nahl itu lebah. Tapi kalau keliru An-Nahl itu kurma. Oh gitu Pak ya. Wadud itu artinya kasih. Tapi kalau wadud itu ulat. Begitu loh Pak ya. Jadi boleh. Jadi walaupun tapi kalau ini alif panjang ketemu alif maka harus enggak ada gitu. Tapi ya silakan. Tapi jangan sampai merubah makna hadis. Kan berbahaya Pak. Makanya Pak, hadis sendiri ada yang namanya ketika hadis Imam kitab Bukhari, ini ada beberapa kitab yang memberi syarah. Kalau Quran itu tafsir, kalau hadis itu syarah.
apa yang dimaksud hadis Nabi ini. Itu ditafsirkan. Ya, Pak ya, itu. Ya. Tapi yang ini duluan Pak saya, Pak. Mohon maaf saja. Itu. Ya, yang sana dulu. Sebentar, Pak ya. Tapi waktunya sudah habis nih ya. Masih Pak, masih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini, bagaimana tips yang efektif untuk memberikan motivasi kepada para generasi muda supaya mau untuk aktif soal bersama. Saya lihat yang aktif ini kan rata-rata itu manula semuanya. Betul. Jadi kalau tidak dari segi hukum soal bersama jumhur ulama mengatakan bahwa itu wajib bagi laki-laki. Kemudian bagaimana juga hikmah yang sangat besar dari saling bersama sendiri. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perumahan Pak. Arek-arek kok ono arek cilik gini iki Pak. Wis tuwek-tuwek kabeh gini Pak wis. Yang ada cucu di sini nih. Itu satu. Yang kedua anak-anak yang sudah itu ya memang sudah dewasa, sudah keluar dari perumahan ini. Jadi di sini tidak ada itu bukan berarti tidak ono sing sembayang Pak. Wis ngono kabeh. Menghibur ini, menghibur. Saya makanya selalu mengatakan toh Pak. Apa ukuranmu kamu sukses? Kalau sukses itu hanya kesalehanmu, kebaikanmu, masa hanya itu ukurannya? Tapi bagaimana kamu anakmu itu ya seperti kamu, walaupun tidak persis. Yo seneng sedekah untuk agama, ya seneng ngaji, baca Quran. Ini kan problem Pak. Ya itu Pak ya. Bagaimana motivasinya? Bapak memberi contoh dulu. Ya diajak ngomong yang itu. Saya ngomong begini ini karena saya juga punya anak loh Pak. Problem Bapak juga problem saya Pak. Lagi rumah tangga awal ini. Loh kamu kok enggak sholat subuh kita jamaah? Capek ya, saya baru jauh dari luar kota, jadi saya itu ya cari makan untuk istri saya, itu baru pulang jam 3. Itu saya agak telat sedikit. Terus mau apa Pak? Itu. Kita kan jadi orang begini kan mesti tuwek toh Pak. Mudanya kan kita juga sama. Sama. Iki lho, gaya tok ngene iki. Iya sama kabeh. Loh iya toh Pak. Maaf loh Pak, saya enggak itu. Jadi ya sabar Pak, didoakan terus saja itu. Ada waktu-waktunya tentu. Ya Pak ya gitu, anak-anak muda masih banyak tugasnya ini ya. Ya itulah ya Pak ya, pokoknya kita doakan, kita beri contoh, kita doakan. Ya itu tugas kita hanya di situ. Masa dikepui Pak? Ya itu aja tugas kita, didoakan Pak. Enggak ada yang lebih kuat daripada. Itu ada Quran surat Al-Anfal. Itu andaikan kamu punya kekayaan langit dan bumi, kamu melunakkan hati orang itu tidak bisa. Wa allafa bainahum innahu azizun hakim. Yang bisa melunakkan hati orang itu hanya Allah. Iya Pak itu. Kapan saya? Oh ya, saya punya teks itu yang belum saya sampaikan. Saya punya teks yang soal hidayah. Gitu Pak ya, itu. Tapi Bapak tolong itu jamaah laki-laki wajib itu jangan mengikuti satu, hargai juga yang mengatakan sunnah Pak gitu. Fardu kifayah, wajib tapi kifayah. Sebab kalau tidak, Bapak pernah nggak sholat sendirian? Bapak pernah nggak sholat sendirian? Loh Pak, saya tanya jenengan. Lah iya Pak, tuh berarti dosa toh. Oh, wajib ya? Artinya jumhur ulama itu mayoritas ulama Ustaz. Ini penjelasan Prof. Zahro. Semuanya mengatakan, jumhur ulama mengatakan itu wajib. Artinya itu ulama mayoritas. Lah iya toh Pak, wajib. Ya wes, hargai juga pendapat yang tidak mayoritas toh. Loh kalau enggak kan fatal Bapak.
gitu. Nah wajibnya, tanya Prof Jarod juga, wajibnya itu wajib kifayah apa wajib ain? Wajib sekat dalam satu komunitas itu, dalam satu perumahan ini nggak ada sholat yang nggak ada jamaah, dosa semuanya. Jadi kita ini yang di sini ini nyelamat no dosanya. Enggak. Itu Pak ya. Jadi gini Pak, jadi saya tahu itu. Saya pernah diskusi lama itu, Pak. Halo Pak. Halo Pak ya. Ya. Saya pernah diskusi lama dengan Pak Romrowi dalam hal ini. Gitu. Siapa? Almarhum Romrowi. Soal jenengan tadi itu di Suara Muslim. Ya Pak Romrowi kemudian ya fardu kifayah. Ya wis mbuh ya sampean ngikuti ku tambah apik, wis sak bendina masjid ya gak apa-apa wis, tapi juga hargai, saya yang jagani karena Bapak wajib terus ketemu wong dosa kon. Ngono lho Pak. Dosa kon. Ini penjelasan Ustaz. Jadi kalau kita posisi santai, artinya kita ini tidak ada kesibukan yang lain, kita mendengar adzan, maka kita ini harus dimotivasi wajib untuk sholat jamaah. Tapi kalau misalnya tadi putranya Ustaz sibuk, ya kena wajib. Oh, soto enak dede ngene lho Pak. Aja. Nek gak ono ngene medekno Pak. Sampeyan. Nggih, enggak apa-apa. Itu berarti kan ada titik-titik perkecualian. Berat Pak kalau itu. Saya pun kalau di hotel, saya selalu ya hampir saya pesan pada anak-anak saya, kamu jangan sholat di kamar. Kamarku bekas opo enak ngono. Ya ta Pak ya? Yang kedua ngelak masjid kono. Nggawa duit didik lebokno kono. Cek investasimu itu banyak, ngelak masjid. Aja sampai di situ. Nah, saya praktekkan gitu Pak, saya di hotel manapun saya biasanya turun cari minimal itu cari musola hotel itu, jangan sholat sendirian di kamar. Kan banyak tuh Pak, pertemuan 200 peserta lagi kok sembahyang nang kamar dhewe lho Pak, wareken kabeh mangan gratis ya. Itu Pak ya, itu. Jadi membimbing anak ya semampu kita. Yakini Pak bahwa doa Bapak itu nanti terwujud, nanti kadang-kadang doa itu terwujud ketika kita sudah meninggal dunia. Itu Pak ya. Ini problem semua Pak. Mboten jenengan mewakili kula loh Pak. Mewakili semua problem itu. Tapi saya sudah mengatakan, saya selalu mengatakan, Bapak profesor, iya. Yang hebat itu orang tua Bapak. Orang tua Bapak itu petani, buta huruf. Pekerjaannya menggalak kotok, didol, iso ndadekno sampean profesor. Saiki sampean profesor iso enggak ndadekno anak profesor? Lah itu Prof. Itu bingung kula niku. Iya Pak. Ayo bersama kita doa terus, usaha terus, kita ajak ngumpul, maka pergi bersama, rekreasi, diajak mampir sholat jamaah, itu bagian dari usaha jenengan. Ya Pak ya, jenengan ngajak anak itu, ayo nak sini. Nanti kalau ada suara adzan nak ya di masjid, langsung belok nak ya. Ije Pak, ije Pak. Wah itu bagian pendidikan. Walaupun tidak ada hadis Pak, sesuai dengan firman Allah dalam, gak usah ngono. Hadis Quran, gak usah tambah dalil ditambah. Itu Pak. Ada orang miskin berhenti nak, itu kasih 50.000 itu. Ya itu bagian pendidikan. Ya gitu Pak nggih. Nggih. Saya kira apa Pak? Amin. Amin. Sudah selesai. Ya apa ini? Ini di Gak apa-apa Ustaz. takmire aku, wis nurut aku. Ini sing gawe dawa gak aku lho ya, takmir lho ya. Panjang. Bahwa apa yang disampaikan dalam Quran itu wajib, tapi sesuai kemampuan kita. Jadi tambahan yang diberikan, kalau nanti tidak boleh tinggal, tidak boleh dilepas, kita jangan, tapi sesuai kemampuan kita. Nah, terus kemudian adalah kita juga sesuai kemampuan kita. Kan antara itu bersama sama. Contoh misalnya tadi, bahwa kita disuruh sholat tahajud, kalau kita mampu, itu yang kita lakukan.
Berarti menurut Bapak sholat tahajud itu wajib? Iya, tak sebentar lah, wajib. Loh, enggak, sudah selesai toh. Sudah enggak. Sebab kalau itu tidak berarti betapa banyak orang berdosa, Pak. Hadisnya itu ada, Pak. Hadisnya itu ada. Siapa yang mau silakan, enggak itu ada lah. Kok kita merubah hukum? Lapo sampean gak sing repot-repot iku lapo? Cek soroe. Saya, Bapak, ayo wajib apa enggak? Lanjut. Lah ya wis, clear. Tapi kalau misalnya ada kesempatan kita sholat Ustaz. Walaupun ada, saya tanya sekarang, kalau ada kesempatan wajib nggak tahajud? Loh lah iyalah, sampean mau jadi sak isowe. Iki jadi ini ono kesempatan, ini gak ono kesempatan gak apa-apa kan gitu toh. Kalau ada kesempatan Ya sudah. wajib. Ya, Loh ya wis. tidak wajib. Tetap tidak wajib. Iya toh Pak. Cuma nambah. Ya pasti toh Pak. Kalau kesempatan sholat itu pasti lebih baik itu. Tapi kalau enggak jangan dihakimi berdosa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.